Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 12, kita bertemu kembali ya dalam proses pembelajaran jarak jauh ya. Jadi karena memang situasi yang belum memungkinkan, sehingga di semester genap ini atau semester 2 ini kita masih tetap ya melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau daring ya, karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan sehingga kita belum bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka. Bagaimanapun juga, walaupun proses pembelajaran ini masih dilakukan jarak jauh ataupun daring, maka tetap kita harus melakukan proses pembelajaran ya, dan kita harus tetap melakukan proses pembelajaran ini dengan semangat ya, dengan antusias, sehingga materi apa yang sedang kita pelajari akan tetap kita bisa selesaikan dengan baik ya. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki semester yang kedua atau semester genap ya. Di mata pelajaran matematik kelas 12 ini ya, kita akan lanjutkan materi yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Kita akan mulai masuk ke materi bab yang ketiga, yaitu tentang matriks ya. Kita akan mulai masuk materi matriks ya. Jadi langsung saja ya, apakah yang dimaksud dengan matriks ya. Jadi bisa dilihat di sini, matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom ya, yang berbentuk persegi panjang ya. Jadi dalam matriks itu ada baris, ada kolom ya. Jadi dalam matriks unsur-unsur yang harus kalian pahami ya. Jadi ada baris, ada kolom, ada ordo, ada elemen. Nah, inilah hal-hal dasar dalam matriks yang harus kalian paham ya. Mana yang masuk dengan baris, manakah yang masuk dengan kolom, ordo, dan elemen. Nah, inilah konsep dasar dari matriks yang harus terlebih dahulu kalian pahami dengan baik. Nah, jadi saya akan berikan satu contoh dulu saja ya. Jadi saya memiliki sebuah matriks ya, sebuah matriks yang berordo 2x2 ya, 2x2, yaitu anggotanya atau elemennya itu adalah bisa dilihat ada 12, 14, 17 dan 18 ya. Nah, dalam hal ini dari matriks ini 2x2 ini itulah yang dinamakan dengan ordo ya. Jadi ordo itu adalah ukuran ya, ukuran matriks ya. Dalam hal matriks ini ya, ordonya itu adalah 2x2, artinya ukuran matriks tersebut adalah 2 baris dan 2 kolom ya. 2x2 itu artinya ukurannya. Jadi ukurannya ada sebanyak 2 baris dan 2 kolom ya. Itulah yang dimaksud dengan ordo ya. Lalu yang selanjutnya adalah elemen ya. Elemen itu adalah anggota-anggota yang ada di dalam matriks ya. Jadi elemen-elemen matriks B ini adalah 12, 14, 17 dan 18. Nah, itulah elemen-elemen matriks B ya. Lalu yang selanjutnya adalah ada baris ya. Dalam matriks B tentu ada baris pertama dan ada baris kedua. Ya, baris pertama itu anggotanya adalah 12 dan 14 ya. Itu adalah baris yang pertama. Lalu baris yang keduanya adalah 17 dan 18 ya. Lalu kolom yang pertamanya 12 dan 17, dan kolom yang keduanya adalah 14 dan 18. Nah, itulah unsur-unsur yang ada di dalam matriks B ya. Jadi kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan ordo, baris, kolom, dan elemen. Ya, ini misalkan di sini ada suatu kolom ya, suatu kolom yang menggambarkan banyak wisudawan ya. Ada jurusannya, ada jurusan matematik, fisika, biologi, kimia ya. Lalu banyak wisudawannya dari program kependidikan ada sebanyak 34 yang matematik, dan non kependidikan ada 8 dan seterusnya kan, bisa dilihat. Nah, dari
permasalahan ini bisa kita nyatakan ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks. Maka kita dapat membentuk matriksnya seperti yang terlihat ya. Ada matriks ya. Anggota-anggotanya ada 34, 8, ada 6, 51, 12 dan 13 ya. Di sini bisa kita lihat ya. Ini ada baris pertama ya. Jadi baris pertamanya itu adalah 34 dan 8 ya yang atas. Lalu ada baris kedua 34 dan 16. Ada baris yang ketiga 51 dan 12 dan baris keempat 51 dan 13. Lalu juga ada kolom pertama, ada kolom kedua ya. Ini adalah banyaknya baris ada sebanyak 4 dan banyaknya kolom ada sebanyak 2 kolom. Maka kita dapatkan ordo dari matriks A ini adalah 4 dikali 2. Ya, bisa dilihat di layar ordonya adalah sebanyak 4 dikali 2, artinya 4-nya itu banyaknya baris ya, dan 2-nya itu adalah banyaknya kolom ya. Lalu elemen-elemennya, elemen-elemen atau anggota yang ada dalam matriks tersebut ya, bisa dilihat satu persatu ada sebanyak 8 ya, ada sebanyak 8 elemen ya. Di baris pertama ada 2, di baris kedua ada 2, baris ketiga ada 2, dan baris keempat ada sebanyak 2 elemen. Ya, bisa dilihat masing-masing elemen dari mulai 34, 8, 6, 51, 12 dan 13. Itulah elemen-elemen dalam matriks A. Nah, ini selanjutnya adalah macam-macam matriks ya. Ada beberapa jenis matriks atau macam-macam matriks berdasarkan ordo ya, berdasarkan ordo dan elemen matriks ya. Jadi yang pertama itu adalah ada matriks baris ya. Apa yang dimaksud dengan matriks baris? Jadi matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris ya. Itulah yang dinamakan dengan matriks baris. Jadi dalam matriks baris itu hanya memenuhi atau hanya terdapat baris ya, tidak terdapat hanya memiliki satu baris ya. Jadi matriks baris itu artinya matriks yang hanya memiliki satu baris ya. Itu yang dimaksud dengan matriks baris ya. Bisa dilihat ada matriks P ya, ada matriks P anggotanya negatif 5 dan 2 ya. Jadi dia cuman ke samping ya, ada negatif 5 dan 2, jadi dia cuma memiliki satu baris dan 2 kolom kan ya. Lalu yang kedua matriks Q ya, matriks Q anggotanya atau elemennya 10, 9, 8. Dia juga terdapat cuman hanya ada satu baris ya. Jadi dinamakan ini adalah matriks baris. Lalu yang kedua adalah matriks kolom. Jadi matriks kolom itu adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom ya. Kalau tadi matriks baris itu adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Tapi kalau yang kedua ini matriks kolom itu adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom ya. Sini contohnya ada matriks S, anggotanya negatif 1, 4 dan 3. Lalu yang kedua S, anggotanya 0 dan 1 ya. Ini cuma satu kolom kedua-duanya. Dan kalau jumlahnya baris itu bebas ya. Jumlahnya baris ini bebas. Dalam hal ini yang matriks R ada sebanyak 4 baris. Ya, matriks S ada sebanyak 2 baris ya. Jadi kalau kolom mau ada 2 baris, 3 baris, 4 baris, yang penting kita fokuskan ke kolom ya. Jadi kalau matriks kolom dia jumlah kolomnya ada sebanyak 1 ya. Tidak dipedulikan berapa banyak barisnya. Begitupun dengan matriks baris tadi kan. Yang terpenting jumlah barisnya itu hanya 1 ya. Tidak peduli berapa banyak kolomnya ya. Lalu yang ketiga adalah matriks persegi. Ya, matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu adalah sama ya. Jadi itu yang dimaksud dengan matriks persegi. Contohnya ada matriks T. Ada matriks T ya. Jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya juga ada 2 ya. Jadi jumlah baris dan jumlah kolom itu banyaknya sama, 2 dan 2 dalam hal ini ya, matriks T. Ya, elemennya ada negatif 3, 1, negatif 3 dan negatif 2 ya. Lalu contohnya matriks persegi, contoh yang kedua ada matriks W. Ya, matriks W ini ordonya 3 kali 3 ya. Jadi jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3 ya. Jadi ordonya 3 kali 3 ya. Jadi jumlah persegi, jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Itulah yang dimaksud dengan matriks persegi ya.
Lalu yang keempat itu ada matriks 0. Ya, matriks 0 itu adalah yang semua elemennya 0 ya. Jadi semua elemen atau semua anggota dalam matriks tersebut itu 0. Itulah yang dinamakan dengan matriks 0 ya. Tidak peduli berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya, yang terpenting semua elemen yang ada di dalam matriks tersebut adalah 0. Contohnya di sini ada matriks O. Ya, matriks O di dalam elemennya adalah 0 semua ya. Baris pertama semuanya 0, baris kedua semuanya 0. Maka ini yang dinamakan dengan matriks 0. Lalu yang selanjutnya adalah matriks identitas ya. Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan elemen-elemen lainnya itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi diagonal utama ya. Diagonal utama itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu ada garis yang menyerong ke sebelah kiri. Itulah diagonal utama ya. Jadi yang diagonal utamanya 1, selainnya itu adalah 0, maka inilah yang dimaksud dengan matriks identitas ya. Lalu yang keenam matriks skalar ya. Jadi matriks skalar itu adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama ya. Sedangkan elemen luar di elemen diagonal utamanya itu bernilai 0 ya. Ini hampir sama dengan matriks identitas, tapi kalau misalkan matriks identitas itu diagonal utamanya 1, tetapi kalau dalam matriks skalar di diagonal utamanya dia tidak harus 1 ya, tidak harus 1 ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan selain dari diagonal utamanya dia bernilai 0. Nah, itulah yang dimaksud dengan matriks skalar. Lalu yang ketujuh adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0 ya. Jadi di diagonal utamanya dia bernilai selain 0 ya. Entah itu 1 atau 2 atau berapapun, pokoknya di diagonal utamanya dia bernilai selain 0. Jadi nilai di luar diagonal utama dia bernilai 0 dan nilai di diagonal utamanya dia berupa angka selain 0. Nah, itulah yang dinamakan dengan matriks diagonal. Lalu yang selanjutnya adalah matriks segitiga bawah ya. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 ya. Ini yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah ya. Matriks segitiga bawah ya. Jadi matriks segitiga bisa dilihat ya. Jadi matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya dia bernilai 0 ya. Di bawahnya dia berupa angka ya. Jadi angkanya terserah berapapun, yang penting dia berupa angka selain 0 ya. Lalu yang selanjutnya ada transpose matriks ya. Ada transpose matriks ya. Dilambangkan dengan A, di atasnya T kecil ya. Jadi transpose itu artinya kita mengubah baris jadi kolom jadi baris ya. Jadi misalkan saya memiliki matriks W. Ya, matriks W elemennya bisa dilihat ya, ada negatif 8, 3, 0, 2, 0, 4, 4, negatif 4 dan 0 ya. Maka jika kita ingin transpos dari W, lambangnya W ya, W di atasnya pangkat T kecil ya, maka artinya kita mengubah yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris ya. Jadi di matriks W ya bisa kita lihat baris pertamanya itu adalah negatif 8, 3 dan 0 ya. Lalu setelah kita transposkan yang tadinya baris 1 menjadi kolom 1 ya. Lalu yang baris kedua pun sama kan? Baris kedua di matriks W ada 2, 0 dan 4 ya. Setelah kita transposkan yang tadinya baris 1 menjadi kolom 1 di W transpose. Begitupun di baris yang ketiga. Baris yang ketiga itu adalah 4, negatif 4 dan 0. Setelah kita transposkan, maka baris ketiga menjadi kolom ketiga di matriks W transpose. Ya, itulah yang dimaksud dengan transpose matriks ya. Jadi sekali lagi transpose matriks itu adalah kolom berubah jadi baris berubah jadi kolom. Ya, itulah yang dimaksud dengan transpose matriks. Nah, ini ada latihannya, asah
kompetensi 1 bisa kalian lihat dan bisa kalian kerjakan ya. Di sini ada suatu data atau tabel ya yang menggambarkan hasil panen dalam 4 bulan ya. Ada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, coba kalian nyatakan data yang terlihat ini dalam bentuk matriks sesuai dengan perintah yang ada gitu kan. Ada sebanyak 7 poin ya, dari mulai poin A sampai poin G. Nah, itu coba kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang di soal gitu kan. Lalu yang kedua itu kan ada diberikan matriks ya, matriks yang berukuran 4x4 ya. Ini matriks persegi ya, barisnya sebanyak 4 dan kolomnya juga sebanyak 4. Lalu coba kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan, ada sebanyak 4 poin ya, berdasarkan matriks ataupun soal di nomor 2 tersebut. Nah, saya kira mungkin cukup sekian dulu ya. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya soal-soal ini untuk bisa memahami sejauh mana kalian bisa menangkap materi dari yang saya sampaikan. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.